bedanya cemas dengan gangguan kecemasan apa? Kalau cemas, semua orang pasti mengalami cemas. Cemas ini adalah respon dari satu stresor, dan itu normal. Jadi kalau orang cemas karena ada stresor, normal. Kemudian akan menghilang dan membaik setelah stresor itu teratasi. Ya, kalau cemas biasa tidak mengakibatkan adanya hendaya atau penurunan dalam fungsi peran kita. Ya, bentuk cemas yang normal adalah yang tidak lebih dari beberapa jam. Gitu. Kemudian cemas ini tidak mengganggu istirahat kita. Aktivitas kita bisa berjalan seperti biasanya. Tetapi sudah menjadi disorder atau gangguan kecemasan apabila meskipun stresornya sudah tidak ada, gangguan kecemasannya masih menetap. Ya, jadi bentuknya lebih lama, berlarut-larut, ya. Mulai kemudian muncul kendala-kendala dalam bekerja, jadi nggak bisa bangun pagi, malam nggak bisa tidur, ngambil keputusan susah, kayaknya emosinya jadi labil, gitu ya, sampai mengganggu di fungsi sehari-hari. Itu baru disebut sebagai gangguan cemas. Dan treatmentnya beda banget gitu ya. Kalau yang gangguan cemas, ini membutuhkan intervensi profesional, apakah psikologis, psikiatris, dan mungkin membutuhkan pengobatan, baik itu farmako maupun non-farmako. Kalau cemas biasa, dengan relaksasi, dengan mencoba memanajemen pola berpikir, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau punya cemas wajar atau enggak? Wajar. Yang enggak wajar adalah kalau kemudian menjadi kecemasan. Kita punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan dengan kondisi yang terjadi pada diri kita gitu. Nah, kalau dokter sendiri melihat fenomena itu bagaimana? Sebenarnya itu bagus nggak sih kalau orang kemudian khususnya karena ini era internet gitu ya, dan barangkali berbeda kalau dulu saat saya SD gitu, apa-apa mengandalkan tausiah atau sosialisasi di radio gitu untuk mendapatkan apa istilahnya kampanye gitu ya atau promosi yang dilakukan secara digital. Nah, hari ini kan fenomenanya lain gitu. Nah, kalau pandangan dokter sendiri gimana dengan fenomena itu? Ya, jadi informasi di internet itu kan dia akan menyuguhkan data dengan metode kalau A, kalau ada ini, maka A ya. Kalau ada itu, maka B. Padahal kayak gitu kan nggak bisa buat penyakit nih. Contoh kaitannya dengan self-diagnose ya. Di dalam sakit kanker, itu ada keluhan pusing. Di dalam penyakit stroke ada keluhan pusing, ya. Di dalam kondisi gangguan demam ada juga keluhan pusing di dalamnya, ya. Gangguan stres juga ada pusing. Jadi kalau kita memasukkan clue pusing, demam, berdenyut, mual muntah, itu diagnosisnya bisa cocok semua gitu. Itulah kenapa nggak boleh yang namanya self-diagnosis dengan mencocokkan gejala di internet. Karena semua bisa cocok. Apalagi ini, demam 3 hari, batuk, kemudian pilek, COVID masuk itu. Padahal kan kalau kita tahu tidak semudah itu mendiagnosis satu penyakit kan, ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang harus kita lakukan gitu. Saya sering banget juga, kadang-kadang tuh follower ada yang lucu sih ya, saya karena mungkin teman-teman belum paham makanya saya sering banget memahamkan itu ya. Dok, saya sering pusing, kepala saya sering berdenyut, rasanya sering mual, saya kenapa ya? Ya mana gua tahu. Ya kan nggak Kantong bisa kering juga selalu pusing, tuh kan? ditanyain Kalau kayak gitu ya. kebanyakan makan ngantuk. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang tuh teman-teman itu menganggap bertemu dengan profesional itu menjelaskan sesuatu kepada tenaga profesional tuh bisa sekedar begitu loh, kayak nyocokin apa yang mereka masukkan di elektronik gitu ya, ketik ini langsung keluar gitu. Padahal kan enggak. Saya pernah juga ada dikonsulin gitu salah satu keluarga dari teman saya dan dia bilang kepada saya gitu, Mbak maaf aku nggak bisa teleponan,
Mbak, aku maaf ya kalau video call aku nggak mau, aku nggak pingin Mbak tahu siapa aku. Jadi aku pingin konsul lewat teks aja bisa nggak? Langsung saya bilang, ya nggak bisa. Lu pikir gue ahli nutum? Itu pasien. Jadi orang itu berpikir pemeriksaan kesehatan mental itu tuh kayak orang curhat gitu loh, pakai surat. Lah saya kan juga butuh melakukan pemeriksaan tensinya dia berapa, warna kulitnya dia pucat apa enggak ya. Adakah sesuatu yang harus saya perhatikan lebih? Mungkin ada bekas jejas di kepalanya ya. Apakah mungkin tekanan bola matanya nih besar? Artinya banyak hal yang mesti saya pegang dan saya lihat gitu. Nggak bisa sekedar situ ngirim teks terus saya langsung ngantarkan kesimpulan, nggak bisa gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang ditangkap salah oleh teman-teman yang menghubungi saya melalui elektronik gitu. Dokternya sombong lah, atau kadang-kadang kalau misalnya mereka curhat panjang kan langsung saya kirim untuk informasi dan praktek silahkan menghubungi Saras ya, memang Saras adminnya kan ya. Itu terus langsung ada yang ngomel dokter matre gitu ya, apa istilahnya mau dikonsulin aja disuruh telekonsultasi, orang cuman mau nanya gini doang aja teksnya 4 lembar dan itu dianggap sudah cukup untuk saya membuat kesimpulan. Jadi teman-teman, kenapa tidak boleh self diagnosis dan kenapa tidak boleh mencocokkan gejala melalui kalimat-kalimat, melalui gejala-gejala yang tertera, karena pemeriksaan dalam kedokteran itu membutuhkan yang namanya observasi dan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini bentuknya adalah direct exploration gitu. Tidak bisa, yuk kita tempelkan tangan kita di layar, oh Anda sakit ginjal. Nggak bisa. Yang bisa tempelkan tangan di layar, kita ginjal-ginjal lah. Itu lain kalau itu ya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi berbahayanya kita self-diagnosis atau kita mencocokkan gejala kita di internet atau di platform-platform yang tidak ada sumbernya adalah kita bisa misdiagnose. Nah, bahayanya lagi apa kalau misdiagnose? Kemudian melawankan atau menghead to head-kan diagnosis dia sendiri dengan diagnosis dari dokter. Saya sering banget tuh kayak gitu, dok. Saya udah ke dokter penyakit dalam ya dok. Saya ke dokter ke penyakit dalam. Saya udah bilang dok saya sakit jantung. Dokternya ngeyel, ibu nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Oh saya ngerasain kok dokternya lebih tahu dok daripada saya. Saya tuh sakit jantung bener dok, di dada saya tuh sering nyeri, nafas saya susah. Kok dokter jantungnya bilang saya nggak sakit jantung coba dok? Akhirnya saya pindah deh ke dokter jantung lain. Sama juga dok, dokter jantung itu juga bilang nggak apa-apa. Gejala saya tuh loh dok, udah saya cocokkan tuh di ini.com, di itu.com, di ini, di itu, semua cocok gejala jantung. Tapi kenapa dokter-dokter itu nggak mendukung diagnosis saya gitu ya? Kan akhirnya yang gitu-gitu karena sudah dokter shopping di refer ke psikiater gitu kan, dan mereka juga nggak terima, digilain gitu ngerasanya. Padahal sebenarnya untuk mengetahui bahwa source atau sumber dari segala kondisi nyeri di tubuhnya itu ada di area amigdala yang menstimulasi kortisol dengan terlalu banyak. Penjelasannya sih kayak gitu sebenarnya. Tapi teman-teman kalau dirujuk ke psikiater tuh merasa digilakan tadi gitu. Cukup seru sih kalau bahas kecemasan tuh ceritanya, aduh luar biasa banget. Dok, sebenarnya kalau diagnosis mandiri ini, sebenarnya dampak yang paling buruk itu yang akan terjadi pada pasien itu apa? Khususnya di area kesehatan mental. Ya, oh sebenarnya gini ya, kalau untuk kesehatan mental sendiri gitu ya, teman-teman itu justru jarang yang overestimate dengan dirinya karena menolak sebenarnya, nggak sangat sangat jarang orang tuh bisa menerima bahwa dirinya tuh mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi ada plus poinnya, ada negatif poinnya gitu. Oh, saya ngisi kuesioner, ternyata kok saya diagnosisnya bipolar ya. Enggak lah, saya enggak bipolar lah, ini enggak bipolar lah. Oh, saya enggak psikotik nih, saya enggak psikotik nih gitu ya. Tetapi untuk kasus-kasus yang kemudian bisa membuat teman-teman overestimate, ini yang kemudian berbahaya. Kenapa berbahayanya? Mengurangi tingkat kepercayaan dari dokternya gitu.
Jadi teman-teman lebih meyakini informasi yang didapatkan dari Universitas Google dan kampus WhatsApp gitu ya. Jadi seakan-akan kayak saya nih dokter yang sudah kerja puluhan tahun di head to headin sama yang dia baca baru tadi gitu. Saya kalau misalnya ada klien saya kemudian nge-head to headin apa yang saya sampaikan dengan apa yang dia baca dari Google, saya langsung menyampaikan bahwa kalau misalnya memang menurut panjenengan terapi dari saya ini tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, teman-teman silahkan melakukan second opinion. Karena tidak dalam porsinya saya mendebat Google. Tidak dalam porsinya saya mendebat WhatsApp keluarga yang notabene itu tingkatnya paling tinggi sejagat raya ya. Pokoknya kalau dari WhatsApp keluarga tuh mengalahkan Primbon dan buku bacaan saya yang mungkin puluhan tahun saya baca. Kata mas saya tuh gini dok, sebaiknya gini-gini, masnya dokter, bukan. Ya bagus, bagus, bagus. Dan itu sering banget terjadi ya, karena teman-teman tuh akan lebih enak dapat jawaban dari elektronik dan media. Karena apa? Bergibah itu tanpa data tuh bisa. Makanya gibah itu lebih enak daripada baca jurnal. Gitu. Karena kalau gibah itu persepsi bebas sekali dimunculkan. Gibah itu mau nggak pakai data nggak apa-apa. Ngerasani wongi sakarep-karepe. Mau ngata-ngatain orang juga terserah gitu ya. Kalau diingetin lambe-lambeku dewe kan gitu. Tetapi kalau kita bahas jurnal kan nggak bisa. Ada nggak dasar penelitiannya? Penelitiannya dilakukan dengan apa? Apakah ini bentuknya open trial? Apakah ini RCT? Itu penting untuk dibahas di dalam dunia kedokteran gitu. Nah, tapi yang kayak gitu nggak enak diterima. Kenapa? Karena sulit dicerna. Itulah kenapa masyarakat Indonesia saat ini itu memiliki 3 sifat yang luar biasa netizennya. 1, malas membaca, ya. Ini yang pertama, malas membaca. Kedua, maunya instan, tetapi yang perlu kita hargai adalah sangat rajin menyimpulkan tanpa data. Itu luar biasa itu. Jadi hal-hal ini nih merupakan kelebihan netizen di Indonesia. Itu yang nggak dimiliki oleh netizen-netizen di negara lain. Jadi kita harus perlu berbangga betapa tanpa data kita bisa rajin menyimpulkan suatu kondisi gitu ya. Itu luar biasa loh, angel itu. Nggak semua orang bisa menyimpulkan tanpa data. Jadi itu yang saya ingin teman-teman diskusi bahwa yuk kita bersama-sama belajar untuk menyimpulkan apapun dengan data yang jelas, termasuk self-diagnosis gitu ya. Self-diagnosis ini teman-teman boleh lakukan bila kondisi-kondisinya ringan ya. Contoh misalnya sakit perut yang habis makan mangga, oh ini kalau habis makan mangga pedes-pedes aku diare kemungkinannya karena terlalu pedas, itu mah nggak masalah. Tetapi kalau ini sudah melibatkan sakit yang sifatnya adalah kronis ya, atau sakit yang kemudian sifatnya adalah masuk ke level sedang atau berat, saya tidak menyarankan untuk mencari tahu melalui bacaan-bacaan yang source-nya tidak jelas gitu. Ya, kalau teman-teman mau bacanya baca jurnal boleh banget, tetapi ya tadi jurnal pun masih lagi kita lakukan meta analisa kadang-kadang gitu. Jadi nggak bisa kita percaya dari hasil penelitian satu jurnal saja, itu karena mungkin saja penelitian saat itu dilakukan open trial. Mungkin saja ada sponsorship dalam penelitiannya, makanya butuh meta analisa gitu.